yang layak dan patut agar setidak-tidaknya penahanan ini ditangguhkan. Karena ini hari Jumat, jadi hari Senin paling cepat. Tetapi kan kita tidak bisa menduga persisnya apakah memang betul-betul hari Senin atau hari lain misalnya. Walaupun kalau kita hitung sejak Iman Manudin, Direktur Reskrimum Polda Metro mengatakan bahwa sudah lengkap berkasnya, bukan P21 atau tidak perlu dilengkapi lagi, tapi dia bilang tidak membutuhkan lagi informasi tambahan. Maka sesungguhnya kalau sekarang tanggal 19 Juni itu sudah lewat 17 hari, padahal nanti akan dijelaskan oleh rekan kami harusnya dalam waktu 14 hari saja penyerahan itu dilakukan setelah P21. Hal lain juga yang barangkali membuat kami harus menggarisbawahinya adalah hari ini Dr. Tifa itu sedang akan berangkat ujian disertasi pada pukul 8. Jadi pada pukul 8 dia sudah bersiap-siap pergi sekitar jam 7, kemudian mobilnya dipepet di basement dan kemudian dipaksa dibawa ke sini tanpa didampingi oleh lawyernya. Tetapi karena ya barangkali pertimbangan jangan sampai ribut dan lain sebagainya, kemudian kita nyusul semua ke sini. Dan jangan lupa kawan-kawan, tanggal 19 Juni hari ini dan besok itu tanggal 20 dan besoknya lagi tanggal 21 Juni 2026. Saya tidak menyebut, saya cuma menyebut tanggal 21 Juni. Ya. Sehingga maknai saja. Karena kalau sudah Senin udah 22 Juni, apakah ini ada kaitannya atau tidak kita tidak tahu. Mudah-mudahan proses penegakan hukum di Republik ini tidak didasarkan pada pesanan-pesanan. Tapi betul-betul penegakan hukumnya. Silakan kawan-kawan yang ini menyampaikan. Abdul Ghafur Sengaji. Oke. Terima kasih Bang Refli Harun, rekan-rekan kuasa hukum yang saya hormati. Jadi hari ini dilakukan 2 upaya paksa, yaitu pertama adalah pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Upaya paksa pertama adalah penyidik melakukan penangkapan terhadap 2 pejuang. Ya, kami sebut pejuang ya. Dalam bahasa hukum disebut tersangka, tetapi dalam bahasa kami disebut sebagai pejuang, yaitu Roy dan Bu Tifa. Kemudian setelah itu penangkapan dilakukan di rumah masing-masing, dan tadi 2 pejuang itu dilakukan mungkin tanya jawab, kemudian juga ada pemeriksaan kesehatan, dan beberapa jam yang lalu secara sah artinya berdasarkan kewenangan mereka ya yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya, yaitu sudah diterbitkan surat perintah penahanan. Jadi upaya hukum yang upaya paksa yang kedua yang dilakukan oleh Polda setelah penangkapan adalah penahanan. Nah, sekarang Mas Roy dan Bu Tifa sedang beristirahat di ruang penahanan, ruang tahanan, dan secara psikologis alhamdulillah tadi sama sekali tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa khawatir, apalagi dari Bu Tifa ya yang baru saja tadi juga live untuk mengikuti proses ujian disertasi doktoral di Universitas Indonesia. Itu juga dilakukan secara Zoom ya. Kami juga tadi mendampingi proses itu. Kemudian juga Bu Tifa sama sekali tidak menunjukkan aura ketakutan atau ekspresi kekhawatiran gitu ya. Intinya adalah mereka menjalani proses hukum ini ya sesuai dengan apa yang menjadi komitmen mereka, yaitu memberikan kepastian kepada masyarakat Indonesia terkait dengan polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi penegakan hukum pidana, kami melihat bahwa alasan penangkapan dan penahanan hari ini oleh penyidik Polda Metro Jaya itu sesungguhnya tidak memiliki dasar yuridis yang kuat. Dasar yuridisnya apa? Alasan-alasan penahanan baik yang diatur dalam pasal 21 KUHP yang lama maupun pasal 100 KUHP yang baru, yaitu terkait dengan pertimbangan subjektif penyidik bahwa dikhawatirkan misalnya akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti gitu ya. Selama ini para pejuang ini kan kooperatif. Kemudian juga wajib lapornya dipenuhi tiap minggu gitu kan. Terus kemudian sejak Pak Jokowi membuka laporan
kepolisian di Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025, pada saat mereka menjadi terlapor, kemudian mereka menjadi tersangka, semua tahapan-tahapan penegakan hukum itu mereka lalui tanpa pernah ada upaya untuk mangkir, ya. Jadi kalau dilihat bahwa ini kekhawatiran untuk misalnya melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau juga menghambat proses penyidikan, menurut kami dengan dasar pertimbangan subjektif penyidik yang diatur dalam pasal 21 KUHP yang lama maupun pasal 1 KUHP yang baru, itu sama sekali tidak terpenuhi. Hal yang kedua juga adalah pada saat dilakukan penangkapan, itu juga tidak diberikan surat pemberitahuan sebelumnya yang harusnya sebelum dilakukan penangkapan harus ada dulu panggilan kepada para tersangka yang dilakukan secara sah dan patut. Jadi tidak bisa seorang yang diduga melakukan tindak pidana dan statusnya sebagai tersangka memenuhi semua wajib lapor di Polda Metro Jaya, kemudian memenuhi semua undangan atau panggilan dari Polda Metro Jaya, kemudian di ujung pemberkasan terhadap perkara ini kemudian baru mau ditahan. Kami tadi melihat di surat perintah penangkapan, alasan penahanan dan penangkapan hari ini hanya satu, yaitu dalam kepentingan untuk penyerahan tersangka tahap 2, penyerahan kepada jaksa penuntut umum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan tadi saya challenge penyidik, apakah penyidik sebelum melakukan penangkapan telah memanggil para tersangka ini, sudah dilakukan apa belum? Seharusnya sebelum penangkapan dilakukan, karena penangkapan itu adalah upaya paksa terhadap seseorang yang setelah dipanggil 2 kali minimal, Bang Refli Harun, kemudian tidak hadir, maka baru dilakukan upaya paksa. Hari Senin, Mas Roy baru melakukan wajib lapor. Iya kan? Tidak ada upaya untuk melarikan diri dari perkara ini, apalagi menghalang-halangi penyidikan. Jadi kami melihat ini ada semacam indikasi bahwa ada win-win solution antara kejaksaan dengan Polda Metro Jaya, supaya pada saat nanti dilakukan tahap 2, kejaksaan sudah punya alasan untuk melakukan penahanan lanjutan. Ya, sehingga kami melihat bahwa kejaksaan itu seperti buang badan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Jadi alasan penahanan dan penangkapan hari ini bukan karena dasar yuridis, tetapi karena tekanan dari pihak-pihak tertentu yang sama sekali kita sudah dengarlah. Mereka bolak-balik ke Polda Metro Jaya untuk bahkan press conference gitu ya. Segera dilakukan penahanan, segera dilakukan penangkapan. Padahal berdasarkan KUHP, penangkapan dan penahanan itu adalah otoritas dari penyidik dan penuntut umum berdasarkan alasan-alasan yuridis, bukan berdasarkan paksaan, bukan berdasarkan tekanan, apalagi dalam rangka misalnya untuk tanggal 21 Juni. Ada seseorang yang akan berulang tahun. Ya, seseorang itu silakan Anda cari sendiri. Ya, apakah ini mau dijadikan sebagai kado terindah misalnya, kado terbaik misalnya kepada seseorang itu gitu ya. Kami mensinyalir bahwa penangkapan dan penahanan ini cacat prosedur, tidak yuridis, tidak sesuai dengan KUHP. Dan terakhir, terkait dengan upaya hukum, tentu kami akan menyusun langkah-langkah hukum ke depan. Pertama, yang paling dekat adalah tadi sampaikan oleh Bang Refli, akan dilakukan upaya penangguhan penahanan. Karena itu hak seorang tersangka untuk mengajukan penangguhan penahanan. Ingat, itu hak. Seseorang boleh mengajukan penangguhan penahanan dan tidak dilarang oleh hukum, tidak boleh dihambat-hambat gitu. Ya, soal disetujui atau tidak itu kita kembalikan kepada pertimbangan baik penyidik maupun juga penuntut umum. Dan langkah yang kedua, terhadap penangkapan hari ini yang tidak ada surat pemberitahuan untuk datang ke Polda, tapi tiba-tiba ujuk-ujuk sudah dilakukan penangkapan, itu tentu akan menjadi materi langkah hukum ke depan. Apa langkah hukumnya belum bisa saya sebutkan, karena itu tentu akan menjadi bahan perbincangan kami di internal tim kuasa hukum. Segitu Bang Refli, silakan dilanjutkan pada teman-teman yang lain. Saya beri kesempatan dulu kepada ini ya, kepada jangan dulu, ini kepada ini dulu, kepada Anda kan mewakili Dr. Tifa mungkin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin sudah jelas tadi apa disampaikan oleh rekan kami. Dari segi yuridis sudah jelas. Kami hanya mungkin menyampaikan bahwa keprihatinan kami sebagai salah satu kuasa hukum bahwa sangat miris dengan kondisi kita saat ini. Kita berharap pihak kepolisian itu dalam hal ini betul-betul menegakkan hukum sesuai dengan koridor yang ada, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan aturan yang
atur. Namun yang kita saksikan saat ini adalah masih jauh dari harapan, ya. Tentang proses penangkapan itu sudah jelas juga bahwa sangat bertentangan dengan semangat KUHP baru, ya, yang mana dikedepankan terdahulu yaitu adalah penyelesaian hukum secara yang lain-lain dulu sebelum ada proses penangkapan. Ini tentu kita sangat miris melihat proses penegakan hukum atau penangkapan yang dilakukan oleh penyidik terhadap kedua klien kami, ya, yang saat ini sudah dilakukan proses penangkapan. Adapun langkah-langkah hukum itu tadi sudah dijelaskan juga bahwa akan dilakukan oleh tim kita, ya, dan kita akan melakukan kajian, dan dalam waktu dekat ya kita akan mengajukan langkah-langkah hukum tersebut. Ya, mungkin adapun apa istilahnya perasaan kami tadi melihat bagaimana ketegaran dari kedua tersangka luar biasa, pejuang, ya, itu mungkin anggaan dari kami itu lain, bahwa apa yang menimpa kedua klien kami tersebut adalah sebagai seorang pejuang luar biasa, ya. Mereka tidak menampakkan kegelisahan apapun karena mereka meyakini dirinya adalah orang-orang yang menyampaikan kebenaran, menanyakan hak-hak rakyat yang selama ini menjadi tanda tanya yang ada di dada-dada rakyat, ya, yang saat ini harusnya menjadi tupoksi daripada DPR sebagai kita untuk menanyakan hal-hal yang menjadi polemik di masyarakat. Tetapi kita lihat, ya, selama 10 tahun, ya, pihak DPR RI saat ini yang sebagai wakil kita tidak ada yang berani menanyakan hal-hal itu. Akhirnya ada beberapa bangsa yang memberanikan diri untuk mencoba, ya, untuk mewakili beberapa kalangan masyarakat yang lain, mempertanyakan bahkan sampai ada upaya untuk pelaporan pada saat itu. Namun apa yang terjadi, ya, kita lihat adanya lagi kriminalisasi. Nah, kami minta bahwa saat ini kan bersamaan pula dengan adanya semangat untuk reformasi kepolisian. Ya, kita berharap, dan saya secara pribadi menyampaikan bahwa ada dugaan bahwa kita tidak bisa berharap dari Kapolri yang sekarang ini. Semenjak berapa tahun dia menjabat ini kayaknya tidak ada perbaikan di tubuh Polri. Ya, jadi kita sangat berharap ada perbaikannya, salah satunya mungkin Kapolri diganti itu, ya, dan ada reformasi dari hal-hal lainnya juga. Mungkin demikian dari saya, barangkali. Iya, tolong jangan melebar. Kita bicara tentang penangkapan aja. Ya. Bang, ini mungkin boleh dijelaskan, Bang, terkait dengan respon dari penangkapan. Ya, ya. Respon dari penangkapan ini gimana dari kubunya Roy Suryo CS? Ya, tadi sih kita sudah memulai press conference kita, ya, tetap kita hormati Metro TV yang baru datang. Jadi saya katakan tadi dan juga rekan-rekan di sini mengatakan bahwa penangkapan itu dilakukan pada pukul 7 pagi tadi, dan yang menjadi catatan adalah pertama, tidak ada pemberitahuan sama sekali. Jadi tidak ada panggilan sebelumnya, padahal kita sudah berkomitmen kalau dipanggil maka klien kami pasti kooperatif. Tidak mungkin melarikan diri misalnya, tidak mungkin mangkir dan lain sebagainya. Dan satu kali pun belum pernah ada pemanggilan, padahal jatahnya 2 kali kan, 2 kali kemudian ada upaya paksa. Yang kedua adalah penangkapan dilakukan ketika salah seorang klien kami, Dr. Tifa, itu hendak mengikuti ujian seminar hasil disertasi beliau di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi pada pukul 8 dia akan ujian walaupun secara zooming, tetapi di tempat penelitian diadakan, dan pada pukul 7 penyidik datang menangkap. Jadi alhamdulillah tadi masih bisa dilakukan ujian walaupun tentu tidak maksimal karena di bawah tekanan, kemudian juga yang mengujinya pun barangkali tidak terlalu enak juga secara dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita doakan lancar di beliau. Berikutnya nanti silakan teman-teman mengajukan. Terkait dengan ini, Pak,
respon dari upaya hukumnya Pak terkait dengan ini, apakah ada mengajukan upaya hukum ya. Tadi kita juga sudah berbicara dengan 2 klien kami. Mereka setuju ya, kita akan melakukan upaya pertama penangguhan penahanan. Kita berharap ya setelah ini kami akan rapat, kami akan upayakan surat meminta penangguhan penahanan di penyidik ini, walaupun mereka mengatakan akan melimpahkannya itu Senin, tapi Senin itu kan kata mereka, kita nggak tahu apakah Selasa atau Rabu dan lain sebagainya. Yang kedua, kami akan mengajukan juga surat agar kedua klien ini tidak ditahan pada saat pelimpahan di kejaksaan nanti, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya. Jadi itu 2 hal yang prioritas, dan langkah-langkah hukum lainnya tentu akan kami bicarakan, apakah akan membuat apa dan lain sebagainya ya, itu akan kita bicarakan lebih lanjut. Oke. Saya tambahin ya. Yang pertama, alasan penangkapan hari ini kami lihat tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Penangkapan itu dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum demi kepentingan penyidikan maupun demi kepentingan penuntutan. Jadi kalau seseorang itu ditangkap itu untuk proses penyidikan, kalaupun nanti naik tahap penuntutan juga dalam rangka penuntutan. Ini kan berkas perkara, tadi kami lihat sudah di P21-kan oleh jaksa itu pada tanggal 31 atau tanggal 30 April ya, tanggal 30 April 2025. Ini kan proses penyidikannya sudah selesai. Dan tadi disampaikan oleh penyidik, alasan penangkapan itu bukan seperti yang diatur dalam pasal 21 KUHP maupun pasal 100 KUHP yang baru, bahwa dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, menghalangi proses penyidikan. Tetapi alasan penangkapan itu justru di luar KUHP, yaitu dalam rangka menyerahkan tersangka dan barang bukti pada hari Senin. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Refli, pada hari Senin di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami melihat bahwa alasan penangkapan ini sebetulnya adalah secara yuridis sangat lemah. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kami menyayangkan sekelas Polda Metro Jaya pada saat melakukan penangkapan yang diatur dalam KUHP, seharusnya penangkapan itu karena dia adalah bagian dari upaya paksa, ya, harusnya berdasarkan aturan dalam KUHP itu seseorang itu harus dipanggil dulu secara layak dan sah, secara sah dan patut dipanggil dulu untuk menghadap kepada penyidik. Kemudian minimal 2 kali tidak hadir baru dilakukan jemput paksa, yaitu berupa penangkapan. Ya, hari Senin kemarin Mas Roy baru selesai melakukan wajib lapor di Polda Metro Jaya, dan tidak pernah ada mangkir, Mas Roy mangkir atau Bu Tifa mangkir dari semua proses penegakan hukum ini, baik pada saat diperiksa sebagai terlapor, diperiksa sebagai tersangka, kemudian juga memenuhi kewajiban sebagai tersangka dalam wajib lapor. Semua tahapan dan proses hukum itu mereka lalui dan mereka kooperatif dan mereka itikat baik. Nah, alasan penangkapan hari ini karena besok hari Selasa, hari Senin minggu depan sudah mau dilakukan penyerahan tersangka, maka kemudian baru dilakukan penangkapan. Jadi alasan penangkapan yang diatur atau yang disebutkan dalam surat perintah penangkapan itu adalah dalam rangka tahap 2. Kami melihat bahwa ini semacam ada nuansa entertain mungkin penyidik kepada kejaksaan, atau juga kejaksaan tidak mau mengambil resiko nanti melakukan penahanan pada saat penyidik tidak tahan, sehingga semua buang badan kepada penyidik. Atau juga ini dalam rangka entertain pihak-pihak tertentu yang selama ini mendorong, memaksa supaya ada proses penangkapan, ada proses penahanan. Apalagi kita tahu hari ini tanggal 19, besok tanggal 20, dan lusanya lagi tanggal 21, ada seseorang yang akan berulang tahun. Apakah ini adalah entertain dalam rangka ulang tahun tersebut? Ya silakan Anda jawab dan silakan Anda pikirkan sendiri gitu. Anda silakan terjemahkan sendiri. Terkait dengan kondisi klien Bapak sendiri bagaimana, Pak? Alhamdulillah tadi Mas Roy, Bu Tifa sama sekali tidak tertekan. Semua dalam keadaan biasa-biasa saja. Bahkan Bu Tifa juga tadi banyak guyonnya gitu ya. Saya juga kaget respon dari Bu Tifa yang sama sekali tidak menunjukkan rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut ya. Bahkan Bu Tifa memberikan pesan kepada kami harus kuat, karena kalaupun pada akhirnya perkara ini akan disidangkan, kita akan buka-bukaan di persidangan dan semua bukti itu akan dibuka. Seperti itu ya, Udah. Bang. Oke, Silakan. Ini silakan saya samsir dulu ya.
Oh, Ayo. Boleh saya tambahkan. Bang, enggak, Bang, Pak Samsir dulu sebentar ya. Oke. Udah enggak apa-apa. Ya. Oke, Mas Roy udah banyak lah. terima kasih rekan-rekan sekalian. Ya. Agak ke tengah. Siap. Ya, hari ini kita mendampingi klien kita, Bapak Roy Suryo dan Ibu Stifa Zia Tiasuma. Fauzia. Tifa Zia Ya, Tiasuma. Ya, karena memang hari ini kita tanggal 19 Juni 2026 kita sebenarnya dikagetkan juga ada kejadian di negeri ini, orang yang selama ini melakukan proses hukum begitu baiknya, dalam arti begitu ditersangkakan tiap minggu diminta untuk wajib lapor, selalu datang untuk wajib lapor dan tidak pernah mangkir. Dan pada saat ini pagi-pagi sekali beliau dikagetkan dengan datangnya petugas untuk melakukan penangkapan. Nah, tentunya selama kegiatan yang dia lakukan lebih dari setengah tahun ditersangkakan dengan wajib lapor, dia sama sekali tidak merasa seperti katakanlah permasalahan kalau orang untuk melakukan penangkapan itu adalah melarikan diri, sama sekali enggak. Kemudian menghilangkan barang bukti juga enggak. Kemudian juga menghalang-halangnya juga enggak. Tapi ya itu yang saya dapatkan hari ini, mereka yang sudah lebih dari 100 tahun itu hak azazinya sebagai manusia, orang-orang yang punya kemampuan lebih ya di Indonesia ini, itu hak azazinya itu dibungkam. Pertama dia sudah dicekal untuk tidak bepergian ke luar negeri. Kemudian yang kedua dia wajib lapor tiap minggu. Nah ini kemudian hari ini dia dipaksa lagi untuk dilakukan pertama penangkapan, kemudian penahanan. Tapi tadi seperti disampaikan, kedua pejuang ini betul-betul tegar dalam menghadapi permasalahan ini. Mereka dengan tenang aja dan juga masuk ke rumah tahanan itu juga nggak ada rasa kelihatan ketakutan atau kekhawatiran, karena memang mereka betul-betul pejuang yang mereka anggap apa yang diperjuangkan selama ini adalah untuk demi bangsa dan negara. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terakhir ya ini dari Pak Yasena, silakan. Pak Yasena ini Kombes. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini Muharram. Ya. Semua kedoliman di sini akan musnah. Ya. Di bulan Muharram ini ingat sejarah. Ya, sejarah Nabi Musa ditenggelamkan, Nabi Musa menenggelamkan itu terhadap Firaun bulan apa? Muharram. Pengikut Firaun banyak nggak? Banyak. Sangat luar biasa. Nggak apa-apa, mereka bersorak-sorak, bergembira, silakan. Ya, intinya saya selaku lawyernya di sini sangat kecewa. Luar biasa. Kenapa? Ada orang yang ditangkap seperti teroris. Kasusnya apa sih? Ya, ada nggak dia meledakkan sesuatu? Ditangkap seperti teroris. Nggak boleh mandi, nggak boleh ganti baju, nggak boleh apa. Bahkan hampir diborgol. Untungnya tidak jadi diborgol. Ya. Dan saya selaku lawyernya menghubungi mau bicara langsung, nggak mau. Ya. Dari tim penyidiknya nggak mau ngobrol dengan kami. Ya. Bahkan pasal 95 di sini, ya, ayat 3 juga mengatakan bahwa ini KUHP yang baru ya. Jadi harus ada surat perintah penangkapan itu diserahkan kepada keluarga atau diketahui oleh ketua RT RW. Ini boro-boro. Ya, seperti ada umpat-umpatan gitu. Ya, ini sangat luar biasa. Ya, kami hanya berharap sebagai hamba Tuhan yang tiada daya dan upaya, ya semoga di bulan Muharram ini ada jalan keluar, ada solusi terbaik buat bangsa dan negara. Ya, bukan hanya terkait dengan klien kami, buat bangsa dan negara. Ini kejadian di barometer hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, dan kalau di sini contohnya seperti ini, naudzubillah min dzalik, di tempat lain saya tidak tahu. Karena semua akan berkiblat ke sini. Ya. Sekali lagi, saya berharap kalau memang manusia sudah tidak sanggup, la haula wala quwata illa billahil azim, kita serahkan pada yang Maha Kuasa. Kita semampu kita bisa. Allah yang akan bertindak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Cukup ya. Bang, ini
agar tidak dilanjutkan proses penahanan. Tanggapan gimana, Pak? Kenapa? Roy Suryo dipaksa berdamai agar tidak dilanjutkan proses penahanan. Pertama, opini itu dari mana? Isu itu dari mana dulu dong? Masa kita mengklarifikasi sesuatu yang nggak jelas? Iya, dari mana itu? Dari mana? Atau pendapat sendiri? Udah lah ya, cukup ya? Cukup ya. Ya, oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Refli, itu lebih pada pelanggaran prosedur atau SOP atau pelanggaran KUHP? Tapi prosedur yang di Tuhan, Pelanggaran udah kamu duluan aja. Saya lakukan nggak bisa. Ini ambil aja, lari aja nanti.